Kisah dari sebuah perkampungan terpencil dari negeri tercinta kita ini, lahirlah dua orang pria yang bernama Turah dan Jadak yang ingin memperjuangkan haknya yang tertindas oleh sang Juragan Darso, penuh dengan liku dan mirisnya kehidupan yang mereka lalui. Lantas mampukah mereka? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan cekidot. Cerita bermula saat Turah sedang menyaksikan makam yang di situ sudah terdapat beberapa warga dan juga anggota keluarganya, yang dimana Turah seperti sedang memikirkan sesuatu. Yang sesampainya di rumah, Turah pun masih saja memikirkan hal tersebut di depan kanti istrinya, sehingga istri pun menanyakan kenapa Turah seperti itu. Mengapa? Ternyata Turah sedang memikirkan anak kecil yang bernama Slamet yang sudah meninggal di awal tadi. Hanya karena minta dibelikan sebuah layangan, namun oleh orang tuanya tidak dibelikan, sehingga Slamet tidak mau makan hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Waktu gue gara-gara nih si Slametnya loh tuku layangan. Dan yang perlu diketahui di sini adalah Turah yang selalu mendambakan seorang anak, namun sang istri tidak mau menurutinya lantaran perekonomian mereka sangatlah sulit. Yang orang pengen dua anak, telingko rupa kayak dewek kayak kiye. Esok paginya datanglah dua orang petugas sensus dari kecamatan yang ingin mendata keluarga Turah untuk keperluan pilkada. Kami petugas sensus dari kantor kecamatan mau mendata keluarga ini untuk kebutuhan pilkada. Namun di akhir saat petugas sensus itu mau pergi, Kanti pun menanyakan perihal sensus tersebut yang dikarenakan sudah sangat sering hal seperti ini terjadi. Kanti pun menanyakan perihal janji sang legislatif yang ingin memberikan fasilitas listrik dan air bersih, namun pada nyatanya sampai saat ini belum terelokasi juga. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa? Tapi ngantos sepriki mboten-wonten jebabule padahal. Sementara itu, Turah yang ingin berangkat ke tempat kerjanya bertemu dengan Elis yang sedang mengambil air bersih. Banyune wis tekalis. Wis, Pak. Dan ini adalah Pakel, orang kepercayaan Juragan Darso sedang mengawasi Agung yang sedang bekerja. Hati-hati, Gung. Kowe anggere wis rampung. Ya, gawa meneh-maning. Tak lama datanglah Turah yang langsung diberitahu oleh Pakel jika Turah untuk saat ini dipindah kerjakan dari tempat pelelangan ikan ke tempat jaga tambak dan mengawasi lingkungan. Mulai saiki ora samari pelelangan ya. Mulai saiki jaga balongan baik. Lantas Turah menyampaikan hal tersebut pada istrinya. Serta ini adalah Jadak, kerjanya hanyalah mabuk-mabukan, main judi yang baru saja bertengkar dengan Rum istrinya, yang dikarenakan istrinya sudah tidak tahan lagi oleh kelakuan si Jadak ini. Masa temandang nampane duit mentang nyoh pijar urus-urus pegawaian wong lanang. Beruntung datanglah Turah yang melarai pertikaian suami istri tersebut. Ia pun mengatakan pada Jadak, apa tidak malu sebagai orang tua yang selalu ribut di depan anaknya seperti ini. Ditambah lagi Rum istrinya dalam kondisi sedang hamil tua. Ya. Sepikir sing ada. Nyotak sepikir. Pun tenang tuh lihat deh. Sing tenang. Kedeleng anake kon keweden. Deleng wong tuane pada tukaran. Bojone kon lagi meteng udah. Sedangkan di Tambak, ini adalah Juragan Darso, orang yang berkuasa di kampung Tirang ini. Lantaran Juragan Darso ini sudah mengklaim jika seluruh kampung ini adalah miliknya. Kon butuh apa maning? Gue bantu pegawai kon nang kalongan. Lantas Juragan Darso menemui Kandar selaku karyawan yang dipercaya untuk memelihara hewan ternak miliknya, yang dari hasil tersebut nantinya akan diambil Juragan Darso. Sungguh miris memang. Ya, kon juga dewek langsung ya. Nggih ngenjang kula pendet. Selepas itu Juragan Darso mendatangi rumah Nenek Sulis seperti sedang melakukan silaturahmi antar sesama. Namun di balik itu semua, itu hanyalah gedok semata demi melancarkan niat culasnya. Tak lama datanglah Juragan Darso ke rumah Jadak, namun hanya Rum istrinya yang sedang berada di rumah. Rum?
Juragan Darso. Jadak anak. Lah, dereng wangsul kan? Sebelum pergi inilah Juragan Darso berpesan pada Turah agar jika ada apa-apa segera untuk menghubunginya. Tapi nggak masalah gede. Kanda karen. Oke, atau sepaket. Oke. Dan ini kelakuan Jadak, hanya karena ditolak oleh istrinya untuk melakukan kegiatan suami istri, malah justru mabuk-mabukan. Dan yang lebih parah lagi, ia berselingkuh serta menggauli ilah istrinya Juragan Darso. Mau esok ya, Nyong lagi kepengin bakal malah gede-gede. Ketemu si Betune Darso. Turah yang masih mempunyai rasa iba lantas membawa Jadak untuk pulang. Rom. Dan malam pun tiba. Turah yang setiap malam bertugas untuk menyalakan jengset yang dikarenakan di kampung tiram ini benar-benar sangat terisolir. Kanti yang sedang masak menceritakan tentang dirinya yang baru saja tadi ketemu dengan si Ilah, istri Juragan Darso. Ia pun mengatakan jika Ilah kini lebih tampil beda. Taman ngerti mas, saiki si Ilah. Ayo nepor. Pagi yang cerah ini Jadak meminta maaf pada Turah lantaran ucapannya kemarin yang ngelantur saat ia mabuk. Sekaligus Jadak meminta agar Turah tidak menceritakan perihal dirinya yang selingkuh dengan Ilah, istri dari Juragan Darso. Cer, Nyong jaluk pangapurane ya. Bukan wingi Nyong ngomongnya delaweran, kejar-kejar ora karuan. Di sini Jadak juga mengungkapkan tentang kerisauan hatinya yang selama sudah belasan tahun kerja ikut Juragan Darso masih saja gajinya segitu-gitu aja. Berbeda dengan Pakel yang anak baru kemarin sore sudah menjadi kepercayaan Juragan Darso serta memiliki rumah yang layak di perumahan. Beda hal dengan Turah dan Jadak yang hidup di gubuk reot. Nyong kerja wis 11 tahun. Tapi hasilnya ya tetap samono. Jadak juga memberitahu Turah jika Pakel itu sudah memperalat Juragan Darso demi untuk meraup keuntungan pribadinya. Sebab aku si Darso ki goblok, gelem dibodoh Pakel, gelem ditipu Pakel. Namun nampaknya Turah tidak mudah percaya begitu saja pada ucapan Jadak. Jar aku tak kayak kue lumrah hodek. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemai Juragan Darso. Jadak sendiri nampaknya sudah sadar jika seluruh penghuni kampung Tirang yang dikuasai oleh Juragan Darso ini semua diperalat dan diperas oleh Juragan Darso. Men, mestine ke si Darso kasing untung. Nyong dewek gelem nyambet gawe karo deweke. Jadak pun mengatakan jika tanah yang berada di kampung Tirang ini sebenarnya adalah tanah milik negara, bukan milik Juragan Darso. Ngarani ki lemah Darso sama. Kita lemah-lemah timbul loh, dekene pemerintah. Sementara itu, saat Turah sedang berada di pinggir kali, ia melihat ada mayat anak kecil yang mengambang di sungai. Tak lama datanglah Juragan Darso berikut dengan kepolisian yang akan melakukan olah TKP. Namun mayat bayi itu sudah terlanjur dikubur oleh Turah dan Jadak. Yang perlu diketahui adalah kampung Tirang ini sering digunakan untuk membuang jasad manusia. Oleh karena itu, warga setempat jika mendapati mayat langsung dikuburkan begitu saja tanpa melapor ke pihak berwajib. Pak, siapa yang pertama kali menemukan mayat bayi ini? Jadak yang dimintain keterangan oleh wartawan terkait penemuan mayat yang sering terjadi di kampung Tirang ini mengatakan jika pihak kepolisian di sana tidak segera menindaklanjuti. Kayak dilengga polisi ya lodet-lodet menek, muter-muter menek terus ya, laka pengaruh apa-apa. Di sini juga Turah menyampaikan ke Juragan Darso tentang pekerjaannya yang sekarang semakin berat dan berisiko. Oleh karena itu, Turah meminta untuk dinaikkan gajinya. Namun tak sadar jika obrolan tersebut didengar oleh Jadak dan juga Pakel. Soal pedamelan itu maksud kulo nek sakit upaya kulo ditambah malih. Jadak yang kesal mendengar obrolan Turah dan Juragan Darso tadi lantas mendatangi Turah untuk memperingatkan. Kon lagi kena udah di tukang lamun.
Saat Jadak dan Turah sedang bekerja ini, datanglah Pakel yang menyuruh Jadak datang ke KUD untuk mengambil beras. Namun sikap Jadak yang frontal ini menolak dengan tegas atas suruhan dari Pakel. Anggur spragat, kon maring KUD ya. Nangkana beras, pati pluncrah. Pakel yang tersulut emosi ia pun mengatakan jika dirinya diam-diam pun mengetahui tentang perselingkuhan antara Jadak dan ilah istri si Juragan Darso. Perngasane, nyong orang ngerti apa? Anggar kon kowe demenan karo si ilah, Tak sampai di situ kemarahan Pakel hingga mengucap agar Jadak pergi dari kampung Tirang ini jika tak suka dengannya. Anggar kon ora senang karo nyong, kono lilu ngamana? Asing adoh, meret. Selawase. Merasa Jadak dari kecil lahir dan hidup di kampung Tirang ini, mendengar pernyataan Pakel yang mengusir Jadak dari kampungnya sendiri, Jadak pun tak tinggal diam. Nyong kiawi cilik brojo nang kene. Bisa nyong sing dikokon meret. Mestine remu ke si meret. Saat waktu yang bersamaan, datanglah Sulis yang meminta bantuan karena neneknya terjatuh di kamar mandi. Kali ini Jadak mulai menghasut Kandar yang memelihara kambing Juragan Darso. Ia pun mengatakan jika si Kandar harus tahu jika selama ini Kandar hanya dimanfaatkan oleh Juragan Darso. Kon ngerti bila? Wedhus ki angger didol regane pira ndelok. Terus kon oleh bagian pira? Tak puas dengan itu, Jadak lantas mengumpulkan warga serta ia memberitahu jika uang yang dibagikan Juragan Darso tadi bukanlah uang cuma-cuma yang diberikan oleh Juragan Darso, tapi yang sebenarnya itu adalah uang upah jerih payah warga pada saat bekerja. Kuwe duit mau, kuwe duit bagian sampean kabeh, sebab sampean kabeh nyambet gawe. Malam itu Rom terlihat menangis di hadapan Jadak dan Roji anaknya dikarenakan Rom kini sudah tahu jika Jadak sudah berselingkuh dengan ilah istri sang Juragan Darso. Sampai ini menang. Jare siapa? Jadak yang merasa sudah kalap karena perselingkuhannya terbongkar lantas mendatangi Turah karena menganggap hanya Turahlah yang mengetahui rahasianya. Sepuluh mata gede nyong ya bangsa. Nyong kan sing ngomong, kan ora secawe-cawe rumah tangga nyong. Turah yang merasa tidak pernah ikut campur urusan orang lain pun merasa kaget setelah diserang oleh Jadak. Lantas Turah menjelaskan jika bukan dia yang telah membeberkan rahasianya. Kembali ke Turah yang sedang membicarakan Sulis dan juga neneknya. Turah bermaksud agar Sulis dan juga neneknya tinggal di rumahnya saja. Namun Kanti istrinya dengan tegas menolak. Gimana tidak, untuk memikirkan anak saja sampai saat ini belum berani punya anak. Gimana bisa Turah akan membawa orang lain lagi masuk ke dalam rumahnya, sementara biaya untuk makan saja sering tidak tercukupi. Tapi kena nggak sampean nambahi uang maning nang omah kiye. Yang sungkan ya. Tak lama muncullah Jadak yang melintas depan rumah Turah yang langsung ia berpesan pada Turah agar siap siaga menjaga kampung ini karena menurut Jadak akan ada kekacauan. Tur, jaga sing temenanan kampung kie. Bakal panana rut gedean. Dan benar saja, tampak di seberang kali ada beberapa orang yang menyeberang ke kampung Tirang yang nampaknya mencurigakan. Jadak yang sedang mengobati lukanya mendadak dikagetkan karena ada suara di depan rumahnya seperti ada yang sedang merusak barangnya. Keesokan harinya Jadak menemui Juragan Darso agar sang Juragan menyeret membawa Pakel untuk menemuinya karena Jadak sudah dianggap akan mengancam nyawa keluarganya. Manungsa kapan materi bojo koranake nyong. Larak seki ada pesi Jadak. Di sini juga akhirnya Jadak mengeluarkan semua unek-uneknya terhadap Juragan Darso. Darso, lemah kia dudu lemah keluargamu. Hal tersebut membuat Juragan Darso kesal dan menyuruh Pakel agar menyetop seluruh pasukan kebutuhan hidup di kampung Tirang. Tapi sayang seribu sayang, niat baik Jadak untuk keluar dari garis tekanan Juragan Darso tidak mendapatkan respon positif dari warga sekitar, termasuk juga Turah. Kon ngerti apa maring uripe nyong, Dak? Terlihat kini Jadak yang mulai diacukan oleh para tetangganya akibat ulahnya menentang Juragan Darso. Tak cukup sampai di situ, Jadak yang sedang bersantai di rumah pun kini sering mendapatkan teror.
Serta buntut dari teror semalam, akhirnya si Jadak tak pulang ke rumah hingga Turah bermaksud ingin mencarinya. Hingga terdapatlah kabar jika Jadak dipenjara akibat berkelahi dengan Pakel. Tur, kenapa Tur? Si Jadak nang buen. Karena Jadak sudah dipenjara, akhirnya malam itu Rom dan Roji anaknya memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun keesokan harinya Jadak tiba-tiba pulang yang mendapati rumahnya sudah tidak ada lagi anak dan juga istrinya. Rom! Roji! Disinilah letak mirisnya kehidupan yang dialami oleh Jadak. Di saat ia berjuang menuntut haknya, namun tidak dibarengi oleh respon warga setempat. Malah justru ia yang dikucilkan, padahal niat Jadak ini ingin menuntut haknya sendiri, warga Kampung Tirang, agar tidak tertindas lagi oleh Juragan Darso. Apa nyong keliru? Malam itu Kampung Tiram sedang diguyur hujan lebat, lantas semua warga berusaha untuk menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Namun tidak dengan Jadak yang hanya mengutak-atik nomor togel saja. Di saat itulah muncul orang yang mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Jadak. Namun di luar rumah ada Turah yang sedari tadi mengawasi hal tersebut hingga menyaksikan kedua orang yang sedang menggotong jasad Jadak keluar rumah. Turah yang menyadari dalam bahaya lantas memutuskan untuk pergi dari kampung tersebut bersama dengan istrinya. Esok paginya, Roji yang bermaksud untuk pulang menjenguk ayahnya, yaitu Jadak, mendadak kaget karena di depan rumahnya sudah banyak warga sekitar yang berkumpul karena Jadak sudah tergantung di atas pohon. Hati siapa yang tak teriris? Orang yang selama ini ingin menyuarakan haknya harus mati secara mengenaskan seperti ini. Inikah yang disebut dengan keadilan? Entahlah. Apabila seseorang memperlakukan kamu dengan tidak adil, kamu dapat melupakannya. Tetapi apabila kamu melakukan hal itu, kamu akan ingat selamanya. Bersikaplah lemah dalam mengadili orang lain, tetapi bengislah dalam mengadili diri sendiri. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.